Kapan kita gembira dan bahagia? Pada saat kita mampu memandang pemberian Allah kepada kita. Pada saat kita bisa memandang Allah melimpahkan karunia-Nya, Allah melimpahkan anugerahnya kepada diri kita, sehingga dengan karunia dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk melakukan suatu amalan ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Namun Bapak Ibu, hati-hati. Jangan kita gembira, jangan kita bahagia pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri. Pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri, dengan diriku, dengan kemampuanku, dengan usahaku, aku mampu untuk beramal dan beribadah. Itulah yang dikatakan diri kita dengan amal yang telah kita perbuat menjadi dinding dan batu licin bagi diri kita sendiri. Bukankah Allah dah katakan tadi, ma indakum yanfadu? Apa yang ada pada dirimu, gerak dan diammu kamu, kata Allah, sebesar zarah tidak ada hak milikmu. Gerakmu itu terbit daripada kudratku, kata Allah. Kalaulah gerakmu itu terbit daripada kudratku, aku yang punya kudrat, aku yang titipkan kudrat itu pada dirimu. Jangan kamu merasa kamu itu yang berkudrat. Jangan kamu merasa bahwa dirimu itu yang punya kemampuan, kata Allah. Kalau kamu yang merasa punya kudrat, punya kemampuan, lalu kamu bangga, kamu mampu melakukan ibadah dan ketaatan, kata Allah, maka kegembiraan, kebanggaan, dan kesenangan kamu menilik dan menyenter amalmu sendiri, itulah sebenarnya batu panaruang bagi dirimu, batu licin bagi dirimu, Bapak Ibu. Ini yang kita mesti hati-hati. Ya, karena sebesar zarah tidak ada kemampuan kita. Maka inilah yang mesti kita tajamkan pandangan hati kita ini. Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu yang zahir dan yang batin. Lalu Allah pula lah yang memberi pilihan apa yang kita perbuat. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidak ada kamu bisa berkehendak, tidak ada kamu punya pilihan, melainkan kehendak dan pilihanmu itu berdasarkan kehendak dan pilihan aku, kata Allah. Maka syirik secara batin dalam pandangan syirik jali, kalau kita merasa ada perbuatan hamba sebesar zarah yang berlaku pada alam, berlaku pada diri kita, itulah yang dikatakan syirik semata-mata. Masih memandang kita, Bapak Ibu, bahwa ada perbuatan hamba yang berlaku, dan ada pula perbuatan makhluk yang berlaku pada alam ini. Itulah yang dikatakan namanya syirik jali secara batin. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita bisa melepaskan diri kita daripada syirik level yang pertama dalam pandang ilmu fikih yang disebut syirik jali, bisakah kita melepaskan diri kita daripada syirik yang kedua? Nah, syirik yang level kedua ini pada tingkatan ilmu tasawuf yang berkaitan langsung dengan hati yang dikatakan namanya syirik khafi. Syirik khafi ini, Bapak Ibu, secara zahir, ya, syirik yang tersembunyi. Kalaulah syirik khafi itu secara zahir tersembunyi, tersembunyinya di mana, Bapak Ibu? Tersembunyinya syirik khafi itu ada di dalam hati. Apa itu tersembunyinya di dalam hati secara zahir? Itu yang disebut namanya sifat ujub. Ketika dia kagum, ujub, tercengang-cengang dia melihat diri dan amalnya, maka ketika itulah akan memunculkan di dalam dirinya sifat sum'ah. Dia akan selalu memperdengarkan amal-amalnya tadi kepada orang.
Kalau dia sudah memperdengarkan amalnya kepada orang, kepada sahabatnya, kepada temannya, maka dari sum'ah ini akan muncul namanya amal riya. Riya itulah yang akan memunculkan namanya sifat takbur, sifat sombong. Sifat takbur sombong ini akan menzahirkan namanya sifat dengki. Makanya Nabi katakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga umatku walaupun dia itu ahli sujud, ahli ibadah, orang surau, orang langgar, orang mushola, orang masjid. Tapi apabila di dalam dadanya ada sebesar zarah sifat takbur, sifat ujub, sifat hasad dan dengki, itu juga adalah dinding batu licin bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya Nabi mengatakan, Bapak Ibu, dalam sebuah sabda beliau, al-hasad takulul hasanat kama takulun narul khatab. Ya, sifat dengki yang ada di dalam rahasia diri, yang tersembunyi di dalam hati, itu akan memakan amal-amal ibadah kita seperti api yang membakar kayu bakar. Diambil oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, sebuah ranting kayu, lalu ranting itu dituangkan Rasul minyak tanah, lalu dihidupkan api. Maka habislah ranting ini dilalap oleh api. Artinya Bapak Ibu, kalau kita merasa diri kita beramal, amal kita telah segudang dan segunung, sebukit amal kita Bapak Ibu. Sampai malam ini, sampai detik ini, sebukit. Tapi ada sifat ujub, ada sifat takbur, ada sifat dengki dalam diri. Maka amal kita nih yang sebukit, yang segunung ini meleleh Bapak Ibu kayak es. Habis ini hancur lebur dia Bapak Ibu. Ini bahayanya. Ya. Syirik khafi itu Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena dia tersembunyi di dalam hati. Ini yang sering terjadi. Oh, ada yang lebih halus lagi Bapak Ibu, syirik khafi itu. Syirik khafi yang lebih halus itu, dia tersembunyi di dalam niat. Maksudnya ada niat di dalam niat. Kita udah katakan tadi, usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardhu maghrib 3 rakaat menjadi makmum, ya, karena Allah Ta'ala. Ketika kita berniat, betul-betul niat sholat kita itu kita tujukan kepada Allah. Namun pada saat sholat itu berlangsung Bapak Ibu, maka di situ pula yang namanya nafsu dan setan itu dikencongkannya nyawa Bapak Ibu. Dipalingkan oleh nafsu niat kita tadi itu. Ya, dari Allah dipalingkan kepada surga. Siapa yang beribadah yang ditujunya adalah surga, siapa yang beribadah yang ditujunya adalah pahala, maka surga dan pahala yang dia tuju itu juga menjadi batu licin bagi dirinya. Itu adalah dinding dan hijab bagi dirinya. Di mana letaknya pahala dan surga yang dia tuju selain daripada Allah itu menjadi dinding, menjadi hijab bagi dirinya. Ingat Bapak Ibu, kita ini hamba. Kalau kita ini hamba, surga dan pahala juga adalah makhluk. Kalau surga dan pahala adalah makhluk dan kita ini hamba, lalu seorang hamba dalam beribadah ditujukannya amalan ibadahnya kepada makhluk yang bernama surga dan pahala, itulah suatu kesyirikan. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini hamba Bapak Ibu,
Maka tujukanlah ibadah kita itu kepada yang bukan makhluk. Yang bukan makhluk siapa ibu-ibu? Allah. Allah itulah yang bukan makhluk. Itu maknanya. Jadi kalau Allah itu orientasi kita dalam beribadah. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, ya Rabbku, Engkau yang aku tuju ya Allah. Dari setiap ibadah yang kita dirikan, setiap ibadah yang kita tunaikan, betul-betul ibadah kita itu ditujukan, disandarkan kepada Allah semata-mata. Inilah komitmennya kita setelah kita mengatakan anta rabbi wa ana abduka, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah, melainkan semata-mata hanya untuk dirimu seorang saja ya Allah. Inilah yang mesti kita hantarkan. Nawaitu kita, niat dan azam kita itu hanya kepada Allah saja Bapak Ibu. Jangan kepada makhluk, jangan kepada alam, jangan kepada sesuatu selain daripada diri Allah. Makanya Allah mengatakan la atakabbalu illa mabtugha bihi wajhi. Aku tidak terima amal ibadah hambaku yang dia kerjakan, melainkan amal ibadah yang hanya semata-mata diuntukkan hanya untuk diriku semata saja, kata Allah. Disitulah letaknya Bapak Ibu, Allah itu pencemburu. Allah tak mau dirinya itu diduakan. Karena Allah tidak mau dirinya diduakan, maka Allah membuat hati hambanya itu hanya satu saja di dalam dadanya. Ini Allah katakan, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi qalbihi. Allah sekali-kali tidak pernah menjadikan, membuat dua hati di dalam rongga hambanya. Kenapa Allah tidak buat dua hati di dalam rongga hambanya? Hanya cukup satu, supaya hati kita yang satu itu betul-betul secara utuh dan sempurna diserahkan kepada Allah Bapak Ibu. Itu artinya apa? Kalau hati kita ini diisi dengan bermahabbah, dengan rindu dan bermajah-majah dengan Allah, hati kita ini kita utarakan kepada Allah, hati kita ini kita tujukan kepada Allah, hati kita ini bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka yang namanya dunia nafsu tidak akan pernah mengambil bahagian di dalam hatinya kita Bapak Ibu. Kenapa dunia dan nafsu tidak bisa mengambil bahagian di dalam hati Bapak Ibu? Karena hati Bapak Ibu itu telah terisi dan terpenuhi mahabbah dan rindu kepada Allah semata-mata.